Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab 239 dan bab 240. Pada bab ke-239, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan judul bab keutamaan ibadah di masa kekacauan, yaitu ketika terjadi kekacauan, fitnah dan semacamnya. Keutamaan beribadah ketika terjadi kekacauan dan fitnah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita sekarang hidup di zaman yang banyak fitnahnya. Fitnah yang ada di zaman sekarang jamaah lebih banyak daripada fitnah yang ada di zaman sebelum kita. Karena semakin mendekati akhir zaman, fitnahnya akan semakin besar. Tidaklah datang suatu masa kecuali yang setelahnya itu akan semakin buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah datang suatu tahun, suatu masa kecuali yang setelahnya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Hatta talqau rabbakum. Dan ini akan terus terjadi sampai kalian bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi semakin jauh dari masa kenabian, semakin jauh dari masa Nabi dan para sahabatnya jamaah, semakin mendekati hari kiamat, zaman itu akan semakin buruk.
Apa yang terjadi di zaman sekarang, fitnah yang ada di zaman sekarang jamaah lebih banyak daripada fitnah yang dialami oleh orang-orang sebelum kita. Dan fitnah ini jamaah tidak hanya berupa hal-hal yang tidak kita sukai. Bisa jadi fitnah tersebut berupa hal-hal yang kita sukai. Jadi fitnah itu tidak melulu berupa hal-hal yang tidak kita sukai. Ada fitnah yang itu justru merupakan hal-hal yang kita sukai. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maaf, Allah azza wa jalla berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasannya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Siapa yang enggak suka dengan harta? Siapa yang enggak suka dengan keturunan? Namun ternyata harta dan keturunan itu merupakan apa? Fitnah. Jadi fitnah ini jamaah tidak mesti berupa hal-hal yang tidak kita sukai. Bisa jadi fitnah tersebut berupa hal-hal yang menjadi dorongan hawa nafsu atau menjadi hal-hal yang dia sukai. Nabi SAW bersabda, Inna sa'ida liman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Artinya, sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah ketika fitnah menimpa, dia selamat dari fitnah tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini muqaddimah. Sekarang kita masuki hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. An Ma'qil ibni Yasar. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil harji. Ibadah di masa kekacauan, di masa banyak fitnah. Jadi seseorang yang dia fokus beribadah kepada Allah Ta'ala, seseorang yang dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di masa-masa banyaknya fitnah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kahijratin ilayya. Pahalanya seperti hijrah menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pahalanya seperti pahala para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Maka ini menunjukkan jamaah akan besarnya pahala beribadah, menyibukkan diri dengan ibadah di masa banyaknya fitnah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada dua poin yang ingin saya bahas terkait hadis ini. Yang pertama adalah makna harji. Apa itu makna dari al-haraj? Kata Nabi SAW, al-ibadatu fil harji. Beribadah di al-harju. Apa itu al-harju? Al-Munawi rahimahullah ta'ala di dalam Faidul Qadir, beliau mengatakan, al-ibadatu fil harji ay waqtul fitan. Beribadah di al-harji maknanya adalah beribadah di masa-masa apa? Fitnah. Apa itu fitnah jamaah? Jangan kalau dengar kata fitnah itu artinya apa? Apa? Ujian. Yang lain? Kamu jangan fitnah. Apa itu? Tuduhan. Ya, fitnah secara bahasa ini kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah al-imtihan wal ikhtibar. Jadi fitnah secara bahasa itu kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah al-imtihan, ujian. Fitnah itu artinya adalah ujian. Seperti perkataan orang, fatantud dhahaba binar. Saya menguji keaslian emas dengan api. Maksudnya adalah melelehkan keduanya dengan api agar terpisah antara yang baik dengan yang buruk. Jadi fitnah itu secara bahasa artinya adalah ujian.
Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Setiap jiwa akan merasakan kematian dan kami menguji mereka dengan keburukan dan kebaikan fitnah. Apa fitnah? Ujian. Jadi apa yang kami berikan kepada manusia berupa keburukan, berupa kebaikan, itu fitnah, adalah ujian. Dalam ayat lain atau disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kekayaan dan fitnah kefakiran. Jadi sekali lagi jamaah, secara bahasa fitnah itu artinya apa? Ujian. Dan ujian ini bisa berupa hal-hal yang kita sukai, bisa jadi berupa hal-hal yang tidak kita sukai. Makanya Nabi SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wa fitnatil faqr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari fitnah kekayaan dan fitnah kefakiran. Apa fitnah kekayaan? Apa fitnah kekayaan? Ujiannya orang kaya itu apa? Ya tidak zakat barangkali, atau sombong dan seterusnya. Kalau fitnatul faqr, ujian kefakiran, apa? Minta-minta, nggak qanaah dan seterusnya. Ini fitnah apa? Kefakiran. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari fitnah kekayaan dan juga fitnah apa? Kefakiran. Jadi fitnah jamaah secara bahasa itu adalah imtihan, ujian. Bisa berupa hal-hal yang kita sukai, bisa jadi berupa hal-hal yang tidak kita sukai. Makna yang kedua adalah al-ihraqu bin nar. Fitnah secara bahasa maknanya adalah membakar dengan api. Makanya Allah Ta'ala berfirman, yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari ketika orang-orang kafir di atas api, yuftanun, difitnah. Maksudnya apa? Dibakar. Maksudnya dibakar. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin dan mukminah. Surat Al-Buruj bercerita tentang siapa? Ashabul Ukhdud. Ketika mereka membuat apa? Parit. Kemudian menyalakan di parit tersebut api. Kemudian mereka memasukkan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ke dalam api tersebut. Mereka membakar. Mereka sambil ketawa-ketawa dan seterusnya. Mereka duduk di samping parit tersebut. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang memfitnah orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Fitnah di sini maksudnya apa jemaah? Membakar. Jadi fitnah itu bisa diartikan ujian, bisa diartikan apa? Membakar. Namun secara syar'i maknanya lebih condong kepada makna pertama. Apa itu? Ujian. Jadi fitnah ini berupa ujian. Ujian tersebut bisa jadi sebagaimana saya sampaikan tadi jamaah, bisa jadi berupa hal-hal yang kita sukai, bisa jadi berupa hal-hal yang tidak kita sukai. Fitnah secara umum terbagi menjadi dua. Fitnah itu banyak, namun secara umum terbagi menjadi dua. Dan ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah fitnah syubuhat. Apa jamaah? Syubuhat. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Jadi ada syubuhat, ada syahwat. Ini dua fitnah. Cuma dua fitnah itu jamaah. Kalau enggak syubuhat, apa? Syahwat. Cuma dua, gampang ya. Gampang enggak selamat dari fitnah. Cuma dua kok, syubuhat sama syahwat. Ini pembagian secara umum. Namun kalau perinciannya banyak sekali. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang saya takuti menimpa kalian adalah syahwat mengikuti hawa nafsu dan mengikuti kemaluan, wa mudillatil fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Jadi kata Nabi SAW, yang saya takutkan menimpa kalian itu dua.
Yang pertama adalah syahwat perut dan syahwat apa yang ada di bawah perut. Yang kedua adalah fitnah yang bisa menyesatkan. Berarti yang pertama adalah syahwat, yang bisa menyesatkan adalah apa? Syubhat. Yang mau dibahas yang syahwat dulu atau syubhat dulu nih jemaah? Yang pertama adalah syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah kerancauan dalam beragama. Syubhat itu maknanya adalah kerancauan dalam beragama. Ketika seseorang dia salah dalam beragama, yang hak dia anggap batil, yang batil dia anggap hak. Yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Ini namanya syubhat. Ada syubhat ateis, ada syubhat kekafiran, ada syubhat kebid'ahan, dan seterusnya. Semua yang bisa menjadikan seseorang salah dalam memahami agama, ini disebut dengan apa? Syubhat. Makanya kita berlindung dari fitnah dajjal. Di dalam salat kita sebelum salam kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dari fitnah dajjal. Apa itu fitnah dajjal? Fitnah dajjal adalah syubhat yang dia lontarkan di hadapan manusia. Ini fitnahnya dajjal. Jadi fitnahnya dajjal adalah syubhat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid dajjal falyan'a anhu." Siapa yang dengar ada dajjal, hendaknya dia menjauh. Jadi kalau dengar, contohnya kita dengar, seorang dengar ada dajjal di Semarang, jangan malah pergi ke Semarang, kita menjauh. Falyan'a anhu. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Sesungguhnya benar-benar ada orang yang dia mendatangi dajjal, dia merasa imannya kuat, fayattabi'ahu, ternyata akhirnya dia menjadi pengikut dajjal, mimma yab'atsu bihi minasyubhat, karena dia terkena fitnahnya siapa? Terkena syubhatnya siapa? Dajjal. Jadi syubhat itu adalah sesuatu kerancuan dalam beragama. Yang kedua adalah syahwat. Dan syubhat banyak sekali jamaah. Yang kedua adalah syahwat. Syahwat apa? Banyak kita tahu. Yang paling berat bagi laki-laki apa jamaah? Apa? Duit atau wanita? Wanita. Jangan di TV wanita ada orang mau pergi nitip anak perempuannya sehari, sama di TV uang 1 M. Lebih mudah mana? Ya, uang 1 M pasti. Karena fitnah wanita ini adalah fitnah apa? Terbesar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Saya tidak pernah meninggalkan fitnah saya tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya, melebihi bagi laki-laki, melebihi fitnah apa? Wanita. Ada fitnah harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu adalah fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Di antara fitnah syahwat adalah jabatan. Di antara fitnah syahwat adalah istri. Di antara fitnah syahwat adalah anak-anak dan seterusnya. Ini semuanya adalah fitnah ujian. Maka dari sini jamaah kita paham bahwasannya fitnah itu tidak hanya berupa hal-hal yang tidak kita sukai. Fitnah bisa berupa hal-hal yang kita sukai. Dan kedua fitnah ini jamaah sekarang sangat mudah kita dapati. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, ini kedua-duanya sangat mudah untuk kita dapati. Di HP kita terkumpul di dalamnya fitnah syubhat dan terkumpul pula di dalamnya fitnah apa? Syahwat. Lengkap. Dulu kalau orang pengen selamat dari fitnah, sudah masuk rumah aman dari fitnah. Gak usah banyak keluar. Kalau sekarang masuk rumah lebih banyak apanya? Fitnahnya. Ini pengertian dari fitnah. Sekarang yang kedua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan solusi ketika terjadi banyaknya fitnah.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di masa fitnah pahalanya seperti hijrah menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan jamaah besarnya pahala beribadah, besarnya pahala menyibukkan diri dengan ibadah di masa-masa fitnah. Sekarang jamaah, kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masih hidup, kemudian kita diperintahkan hijrah ke Madinah. Kalau seandainya beliau masih hidup, kemudian kita diperintahkan hijrah ke Madinah, jenengan mau hijrah enggak? Hah? Mau hijrah enggak? Jalan kaki tapi. Mau hijrah enggak? Mau? Ya, tapi kan nggak mungkin kan sekarang? Ya, tapi di sana ada ibadah yang kalau kita lakukan pahalanya seperti hijrah menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Fokus ibadah di masa-masa fitnah. Sibuk dengan ibadah di masa-masa apa? Fitnah. Apa kemiripannya? Kok orang yang nyibukkan diri dengan ibadah itu pahalanya seperti para sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah? Kemiripannya dari mana? Kata Ibnul Arabi, beliau mengatakan, wajhu tamthilihi bil hijrah anna zaman al awal kana nas yafirruna fihi min daril kufri wa ahlihi. Dahulu para sahabat mereka berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dari negeri yang di situ orang kafir berkuasa menuju negeri Islam. Dari Mekah menuju Madinah untuk menyelamatkan agamanya. Fa idza waqa'atil fitnah ta'ayyana 'alal mar'i an yafirra bidinihi minal fitnati ilal ibadah. Sebagaimana para sahabat mereka berpindah dari negeri yang di situ dikuasai orang kafir menuju negeri Islam dalam rangka menyelamatkan apanya? Agamanya. Begitu pula di saat banyak fitnah, seseorang akan pergi meninggalkan fitnah-fitnah tersebut menuju ibadah untuk menyelamatkan apanya? Agamanya. Jadi sama-sama tujuannya adalah menyelamatkan apa jamaah? Agama. Ini kenapa seseorang yang sibuk dengan ibadah di masa-masa fitnah jamaah itu pahalanya seperti hijrah menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini solusi jamaah. Solusi di saat seseorang hidup di zaman fitnah seperti ini jamaah, sibukkan diri dengan ibadah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah amal sebelum datangnya fitnah. Perbanyaklah beramal soleh sebelum kalian terkena fitnah. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Artinya dengan memperbanyak amal bisa menyelamatkan dari fitnah baik syubhat maupun syahwat. Kata Nabi, kaqita'il lailil muzlim. Fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Artinya seseorang ketika dia terkena fitnah, dia itu nggak sadar, gelap. Dia nggak tahu kalau seandainya dia sudah terkena apa? Fitnah. Bagaimana caranya tadi? Badiru bil a'mali fitana. Bersegeralah melakukan amal sebelum terkena apa? Fitnah. Maka solusi terbaik di masa-masa di mana fitnah ini banyak sekali jamaah, seseorang menyibukkan diri dengan ibadah. Sekarang jamaah, apa informasi yang tidak kita baca? Semuanya kita baca. Informasi perang kita baca, info artis dibaca, kuliner dibaca, otomotif dibaca, apalagi kriminal dibaca, olahraga dibaca, apalagi politik, apalagi terus semuanya dibaca. Apa Pak? Semuanya dibaca. Yang jarang dibaca, semua berita kita baca. Yang jarang dibaca adalah berita dari Allah yang ada di dalam Al-Quran. Makanya hati kita lemah, susah bahagia. Kata seorang ulama, dzikrun nas da wa dzikrullah dawa. Banyak membicarakan manusia itu penyakit, sedangkan mengingat Allah Ta'ala itu adalah apa? Obatnya. Kita sering memasukkan penyakit tapi lupa mengobati. Makanya jiwa ini kadang berat untuk diajak untuk melakukan ibadah. Tentunya ibadah di sini jamaah adalah ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita berusaha agar
Semua ibadah yang kita lakukan ada landasannya. Semua akidah yang kita yakini adalah landasannya. Ini nikmat besar. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau dahulu di antara doa yang paling sering beliau baca adalah Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan di atas sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah. Ini doa yang sering dibaca oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Intinya jamaah, di dalam hadis ini Nabi SAW memotivasi kita agar di masa-masa fitnah kita memperbanyak apa? Ibadah. Karena jiwa ini jamaah, jiwa ini pasti bergerak. Jiwa ini pasti beraktivitas. Kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan, otomatis untuk hal yang sia-sia. Minimal sia-sia. Minimal sia-sia. Jiwa ini pasti digunakan untuk aktivitas, baik untuk hal yang baik ataupun sia-sia. Ibnu Qayyim mengatakan, fahiyan nafsu in lam tushghilha bil haq shaghalatka bil batil. Itu adalah jiwa. Kalau engkau tidak sibukkan dengan hal-hal yang baik, dia akan menyibukkanmu dengan hal-hal yang buruk. Ini bab ke-239. Sekarang kita masuki bab 240. Kayaknya nggak cukup ini jamaah, panjang ini. Bab 240. Keutamaan bersikap lapang dada dalam jual beli. Menyempurnakan takaran serta keutamaan memberi tangguh kepada yang kesulitan atau membebaskannya. Maksudnya adalah memberi tangguh kepada orang yang berhutang ketika dia kesulitan atau membebaskannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Di antara ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Ini ayat 1 sampai 4 kayaknya. Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Siapa? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka mengambil dengan sempurna. Jadi ketika dia sebagai apa? Pembeli. Ketika dia sebagai pembeli, pengen diberikan takaran secara apa? Sempurna. Kadang malah minta imbuh jamaah. Ini sifatnya. Boleh. Kalau sempurna boleh. Tapi dia enggak adil. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini dia sebagai apa? Penjual. Apa bedanya menimbang sama menakar jemaah? Kalau penduduk Madinah seringnya menakar. Karena yang mereka jual adalah kurma. Jadi kurma pakainya volume. Sedangkan penduduk Mekah, mereka pedagang, biasanya mereka lebih sering menggunakan apa? Timbangan. Jadi ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, maka mereka menguranginya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kata Allah Ta'ala, tidakkah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan? Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 4. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Surat Al-Mutaffifin, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Ibnu Katsir berpendapat Madaniyah. Ada pula yang berpendapat sebagian ayatnya Makkiyah, sebagian ayatnya Madaniyah. Tapi ini tidak terlalu berpengaruh pada tafsirnya. Jadi mau Makkiyah atau Madaniyah, tafsirnya tidak berubah. Kemudian terlepas ini Makkiyah atau Madaniyah, tadi tafsirnya tidak berubah. Ibnu Katsir menyebutkan sebab turun surat Al-Mutaffifin ini. Beliau mengatakan, tadi beliau berpendapat surat ini surat apa? Madaniyah. Beliau berpendapat surat ini turun ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nabi mendapati penduduk Madinah sebelum datangnya Nabi, mereka ketika menakar, mereka curang. Ketika mereka menakar, mereka curang. Sehingga turun firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Jadi teguran untuk penduduk Madinah di saat datangnya Nabi SAW. Allah Ta'ala membuka ayat ini jamaah dengan firman-Nya, Wailun. Ada dua surat yang dibuka dengan Wailun. Cuma dua dari Al-Quran. Surat apa? Al-Humazah sama Al-Mutaffifin. Al-Humazah sama Al-Mutaffifin ini sama-sama ayatnya membicarakan tentang pelanggaran terhadap hak orang lain.
Kalau al-humazah itu menyakiti atau melanggar, merusak harga diri orang dengan cara mencela, mengumpat. Tapi kalau ini melanggar hak orang lain dengan cara mengambil apanya? Hartanya. Jadi ini menunjukkan jamaah bahwasannya melanggar hak orang lain, baik berupa mengambil hartanya tanpa hak atau menyakitinya, ini semuanya diancam dengan apa? Wail, celaka. Apa itu wail? Wail itu artinya dua. Bisa jadi wail itu artinya adalah lembah di neraka. Yang kedua, wail itu artinya adalah celaka. Namun wallahu a'lam, yang lebih tepat wail itu artinya adalah celaka. Celaka. Orang yang mutaffifin. Mutaffifin, taffafa yutaffifu, tatfifan, itu artinya adalah sesuatu yang tidak lebih dari segenggam tangan. Artinya orang itu bisa celaka ketika dia zalim kepada orang lain, mengambil hak orang lain walaupun tidak lebih dari apa? Segenggam tangan. Apalagi kalau seandainya yang dia ambil apa? Lebih dari itu. Wailun lil mutaffifin, celakalah orang yang curang walaupun ngambilnya hanya apa? Tidak lebih dari segenggam tangan. Apalagi sampai triliunan. Celaka. Makanya Sufyan Ats-Tsauri belum mengatakan, kamu bertemu dengan Allah membawa 72 dosa. Antara dirimu dengan Allah lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah membawa satu dosa antara dirimu dengan siapa? Manusia. Ini bukan dalam rangka meremehkan dosa antara kita dengan Allah Ta'ala jamaah, namun menunjukkan betapa beratnya konsekuensi dosa yang kaitannya dengan siapa? Hak manusia. Makanya surat tadi saya sampaikan, makanya surat yang diawali dengan wail semuanya berbicara tentang pelanggaran hak orang lain. Di al-humazah melanggar harga diri dengan celaan, di al-mutaffifin melanggar apa? Mengambil harta orang lain. Ini ayat pertama, wailun lil mutaffifin. Siapa itu orang mutaffifin? Alladzina idaqtalu 'alan nasi yastawfun. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka menakar untuk diri mereka, mereka minta disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka akan kurangi. Dan ini jamaah, ternyata praktek seperti ini jamaah itu sudah ada sejak zaman dulu. Dan sebagian orang meremehkan hal ini. Padahal ada suatu kaum yang Allah Ta'ala azab gara-gara mengurangi timbangan. Siapa mereka? Ada suatu kaum yang Allah Ta'ala azab gara-gara mengurangi timbangan. Siapa? Kaumnya Nabi Syuaib, Madian. Ya, kaum Madian itu diazab, di antara kesalahannya adalah apa? Suka mengurangi timbangan. Jadi ternyata masalah mengurangi timbangan ini jamaah bukan masalah yang apa? Remeh. Sampai ada kaum yang Allah Ta'ala binasakan gara-gara mereka mengurangi timbangan. Dan sekarang jemaah banyak sekali, baik yang jualan grosir maupun yang jualan apa? Eceran. Tulisannya 100 kilo, ternyata setelah dicek berapa? 99 kilo. Tulisannya 1 kilo, setelah dicek 9,5 on. Ustaz, kan cuma setengah on Ustaz. Sedikit nggak? Sedikit. Itu kalau 1 kilo. Bayangkan sehari dia jualan 100 kilo. Berapa itu? Bayangkan dia jualan 40 tahun. Berapa kecurangan yang sudah dia lakukan jamaah? Bagaimana nasib dia kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla? Banyak sekali orang yang akan menuntut dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi ribuan, bisa jadi bahkan ratusan ribu orang akan menuntut dia. Dulu kamu ketika saya beli 1 kilo, kamu ngasihnya berapa? 9,5 ons. Hanya setengah on aja. Hanya 5 on dari apa yang dia ambil, ternyata urusannya berat sekali jemaah. Maka seorang muslim hendaknya dia sangat hati-hati dalam masalah ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wailun lil mutaffifin. Celaka orang yang curang. Orang yang curang pasti celaka. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mungkin awalnya dia untungnya besar dan seterusnya, suatu saat wailun, dia akan celaka. Bisa jadi bangkrut, bisa jadi terlilit utang,
bisa jadi maaf keluarganya berantakan, bisa jadi anaknya susah diatur, wailun celaka. Saya bilang celaka, Allah nggak akan beruntung, wailun rugi, wailun celaka. Orang yang curang pasti celaka, cepat atau lambat. Lalu bagaimana Ustaz? Saya dulu pernah curang Ustaz. Saya nimbang harusnya sekilo, saya kasih 9,9 ons, kurang seon Ustaz, atau kurang 2 on, dan saya tahu itu kurang Ustaz. Bagaimana cara tobatnya jemaah? Padahal di pasar yang beli apa? Banyak sekali, nggak semua yang beli dicatat. Kalaupun dicatat udah jualan 40 tahun, gimana jemaah? Gimana tobatnya? Saya nggak siap dituntut oleh ribuan orang Ustaz. Dan nanti di akhirat jamaah semua akan nuntut. Jangan orang lain, istri aja nuntut suami, suami aja nuntut istri, semuanya pengen selamat. Enggak peduli siapa kamu, yang penting saya selamat. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari di saat seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya, karena semua saling menuntut. Mereka kabur. Jadi akan saling menuntut. Apapun yang bisa menjadi sarana seseorang selamat, dia akan apa? Menuntut. Oh, saya dulu pernah didolimi sama si A, saya akan tuntut. Gimana cara tobatnya jemaah? Gimana? Betul, sedekah atas nama si fulan. Ini bukan fulan lagi nih, ribuan fulan. Berapa itu uangnya Ustaz? Dulu, saya akan tutup dengan kisah. Dulu, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat dari Ibnu Asakir bahwasannya di zaman Muawiyah, ada Muawiyah mengirim Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid. Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Tadi Abdurrahman siapa? Anaknya Khalid bin Walid. Ini menunjukkan jamaah bagaimana para sahabat Nabi itu menghargai sahabat Nabi. Ketika sahabat Nabi itu panglima perang, anaknya juga dituju sebagai apa? Panglima perang. Abdurrahman ibn Khalid bin Walid jamaah, beliau pernah ditunjuk sebagai panglima perang. Ketika perang selesai, pasukan sudah pada pulang, menang kaum muslimin di saat itu jamaah. Faghalla rajulun minal muslimin mi'ata dinar. Ternyata ada satu dari kaum muslimin yang dia ghulul. Ghulul itu adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Padahal dia punya hak, dah. Dia punya, tapi dia ngambil sebelum apa? Dibagi. Dia ghulul. Berapa? Mi'atu dinar, 100 dinar. Ini banyak sekali jamaah. 1 dinar 4,4 gram emas. Kalau kita anggap sekarang emas itu 1 gram hampir 2 juta kan? Ini uang banyak sekali diambil. 100 dinar diambil. Falamma qafailal jaish, ketika tentara sudah pada pergi, dia mendatangi pemimpin. Siapa pemimpinnya? Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Kemudian dia mengatakan dia pengen taubat. Wahai Abdurrahman ibn Khalid bin Walid, saya bertobat. Ini saya kembalikan 100 dinar. Apa kata Abdurrahman ibn Khalid bin Walid? Beliau mengatakan qad tafarraqan nas. Manusia sudah pergi semua. Walan aqbalaha minka hatta ta'tiyallaha biha yaumal qiyamah. Saya enggak akan menerima dari kamu sampai kamu bawa itu 100 dinar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mari jamaah. Faja'ala ar-rajulu ya'ti sahabah fayaquluna mithla dzalik. Akhirnya orang ini, tentara ini jamaah, dia enggak puas. Dia datangi sahabat-sahabat Nabi SAW yang masih hidup di zaman Muawiyah. Muawiyah masih hidup. Berarti masih banyak sahabat Nabi, menunjukkan akan jujurnya dia pengen bertobat. Dia datangi para sahabat-sahabat Nabi SAW, jawabannya sama. Sudah, kamu bawa nanti ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Falamma qadima Dimashq, ketika dia mendatangi Damaskus jamaah, Muawiyah pun jawabannya sama. Ikan di saat itu khalifahnya siapa? Muawiyah. Kata Muawiyah, sudah, bawa harta itu, bawa itu bertemu dengannya kamu akan bertemu dengan Allah. Faja'ala yabki, orang yang nangis jamaah. Orang yang nangis, udah nggak ada solusi lagi. Saya harus bawa apa? Uang ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bertemu dengan seorang ulama yang bernama As-Saksaki, Abdullah ibn Syair As-Saksaki. Abdullah ibn Syair As-Saksaki, dia memberikan solusi kepada orang ini. Apa solusinya? Solusinya adalah iqbal minni humusaka fadfa ilaihi ishrina dinara. Pergilah kamu kepada Muawiyah, kemudian iqbal minni humusaka, terima dari saya humusnya. Jadi kalau 100, humus itu 1/5, berarti berapa? 20 dinarnya. Terima untukmu 20 dinarnya. Ini 20 dinar untuk Baitul Muslimin, Baitul Mal.
Ya, 20 dinar untuk dengar. Wandur ila tsamaninal baqiyah. Masih sisa berapa? Masih sisa 80 dinar. Kemudian fatasaddaq biha an dzalikal jaish. Fa inna Allaha yaqbalu taubah an ibadihi wa huwa a'lamu bi asma'ihim wa makanihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat, dan Allah Ta'ala tahu di mana tentara-tentara itu yang sudah pada pulang. Jadi 100 dinar, ini kalau jamaah, 20 dinar secara perhitungan Islam, ghanimah itu seperlimanya diberikan kepada pemimpin. Nah, yang berarti berapa? Yang 80 dinar ini dibagikan kepada tentara. Nah, yang 20 dinar sudah diberikan kepada Muawiyah, sisa 80. Yang 80 bagaimana? Kata Abdullah As-Saksaki belum mengatakan 80 dinar ini kamu sedekahkan atas nama siapa? Tentara-tentara semua itu. Dan Allah menerima taubat, dan Allah Ta'ala tahu di mana tentara-tentara itu sekarang. Apa kata Muawiyah jamaah belum mengatakan, la'an akuna aftaitu biha ahabbu ilayya min kulli syai'in amlikuhu. Kalau seandainya saya bisa berfatwa dengan fatwa tadi Abdullah tadi, lebih saya sukai daripada apapun yang saya miliki. Jadi menunjukkan jamaah solusi. Yang sebelumnya para sahabat Nabi ketika mereka melakukan kezaliman berupa mengambil hak orang lain, kemudian nggak bisa nyari yang punya, fatwa mereka rata-rata sudah kamu bawa itu di hadapan Allah Ta'ala. Ini fatwa yang luar biasa yang dipuji oleh Muawiyah, bahwasanya kalau sudah tidak bisa bertemu dengan orang yang kita ambil hartanya, kita sedekahkan bukan dalam rangka sedekah atas nama kita, tapi sedekah atas nama siapa? Orang yang pernah kita ambil haknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah ada ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.